Shalom Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ador Bastian Putar-Putar, dalam pengajaran RPKM, Renungan Pengajaran Kata Rasul Misri. Doa dan harapan saya Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan RPKM atau setia mengikuti renungan dan pengajaran RPKM, panjang umur, lanjut usia, dan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan belajar satu topik yang menarik dan juga menjadi satu pembahasan, diskusi, ya, terjadi pro kontra di banyak kalangan, yaitu tentang siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan antikristus. Antikristus dengan lambang bilangan 666. Jadi siapakah yang dimaksud dengan antikristus dengan lambang bilangan 666? Ini terdapat di kitab Wahyu. Ya. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita simak bersama-sama, kiranya ini bermanfaat buat kita dan sekaligus bagi Bapak Ibu yang setia mendukung RPKM, mohon di like, direspon. Dan bagi yang baru bergabung ya, atau yang belum, ya, mari mohon juga dibantu supaya program ini tetap berjalan dengan baik. Mohon didukung juga untuk di-subscribe. Ya, di-subscribe. Terima kasih. Mari bersama-sama kita membaca suatu firman Tuhan, ya, dari Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dari ayat ini kita akan memahami siapakah yang dimaksud dengan antikris yang melambangkan angka 666. Oke, baik. Ini sebagai angka binatang, ya. Mari kita lihat bersama-sama ayat. Ya, kita akan baca mulai dari ayat 11 Wahyu 13 ayat 11-18, dimulai dari 11. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan ini sengaja dikasih garis bawahi, karena ini menjadi pembicaraan kita dalam pembelajaran ini, ya, tanda-tanda dari antikris, ya. Mari ikuti terus. Kita lanjutkan dulu ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, pada dahinya. Nah, ini juga adalah, ya, ciri-ciri dari
antikris ya, itu menyuruh buat patung lalu disembah ya. Oke, jadi bukan saja membunuh ya. Oke, oke, jadi ada memberikan tanda, ada tanda dikatakan diberi tanda pada tangan kanannya ya, atau juga pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi nanti suatu saat yang menguasai perekonomian yang dapat ya tukar atau yang berdapat menjual beli, yaitu mereka yang punya tanda ya, tanda, jadi kita tanda yang mana yang dimaksudkan, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini, nah ini perhatikan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangannya ialah 666. Jadi ya 666 tepatnya ada di ayat yang ke-17 dari Wahyu 13 ya. 18 maksudnya ya. Oke, ini coba ulang lagi ya. Jadi di ayat yang ke-18 ya. Yang ke-18. Oke. Nah, dari seluruh ayat ini ya, dari ayat yang ke-11 sampai 17 ini kita akan melihat ya pemaparan siapa sesungguhnya ya antikris yang diberikan dengan lambang 666. Oke. Kita lanjutkan satu ayat firman Tuhan secara kasih Tuhan. Di Matius 7 ayat 15 berkata demikian. Waspadalah terhadap apa? Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini langsung adalah perkataan dari Yesus bahwa nabi-nabi palsu sudah ada di dunia ini, bahkan nabi-nabi palsu itu masih bekerja sampai sekarang, akan juga nanti di akhir zaman ya, ada nabi-nabi palsu. Ya, dia menyamar seperti domba, artinya ya mencontoh ya apa yang dilakukan dikerjakan oleh Yesus, tapi mereka mencoba untuk melakukannya ya. Nah, tetapi sungguhnya mereka adalah dikatakan serigala yang buas. Kalau serigala yang buas, wah ini berarti artinya sangat jahat ya. Oke. Nah, mari kita perhatikan beberapa penafsiran. Satu pertama penafsiran Herman ya. Ya, Herman Hoeksema ya, Hoeksema yang mengatakan bahwa nabi-nabi harus dinilai benar atau palsu itu bukan dari tanda-tanda dan mujizat apapun yang mereka lakukan. Tapi dia lebih setuju, mari melihat dia nabi-nabi palsu, yaitu dari mana? Dari doktrin ataupun ajaran yang mereka ajarkan. Jadi apa? Doktrin atau ajaran yang mereka ajarkan. Nah, dari situ kita bisa memahami nabi itu palsu atau tidak. Tapi kalau di dalam 2 Korintus 12:12 Paulus berkata, 2 Korintus 12:12 berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul itu adalah seorang pengajar, ya, seorang pengajar, ya, pengajar Alkitab, pengajar Taurat, telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dan segala kesabaran oleh tanda, mujizat, dan kuasa. Bisa saja melalui tanda-tanda, itu juga mujizat dan kuasa. Ya, Tuhan kuasa. Ya. Kalau itu adalah tanda kuasa dari Tuhan. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan penafsiran dari Herman Hoeksema ini, dikatakan dalam Wahyu 19:20, ya, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia ada nabi-nabi palsu atau nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Oke. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Artinya suatu saat antikris
ya yang memberikan tanda-tanda dan juga nabi palsu itu, yang keduanya akan apa? Mendapatkan hukuman, dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini yang disebut dengan neraka yang kekal. Kan? Kemudian Wahyu 20 ayat 10. Dikatakan apa? Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Jadi iblis dan juga nabi-nabi palsu akan mendapatkan hukuman yang kekal. Yaitu apa? Akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Nah, ini akan menerima hukuman ya dari Tuhan Yesus. Oke, lalu kita perhatikan lagi penafsiran dari William Hendrickson. Ya, Hendrickson berkata dua binatang ada yang digambarkan ya di dalam Alkitab, kitab Wahyu yang barusan saja kita baca tadi. Ya, binatang yang pertama adalah dikatakan monster yang sangat menakutkan. Jadi diumpamakan sebagai monster yang sangat menakutkan. Lalu binatang yang kedua mempunyai penampilan yang tidak berbahaya. Dan karena alasan itu ia bahkan lebih berbahaya dari binatang yang pertama. Nah, ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya lebih berbahaya dari binatang yang pertama. Mari kita perhatikan binatang itu. Yang pertama itu adalah dikatakan binatang pertama itu siapa tuh? Itu dikatakan tadi keluar dari laut. Nah, tadi yang kita sudah baca tadi ya, keluar dari laut. Nah, binatang kedua adalah muncul dari tanah, ya dari tanah ataupun dari bumi. Oke. Binatang pertama itu adalah yang dimaksud itu adalah tangan iblis. Ya, tangan iblis. Lalu binatang kedua adalah pikiran iblis. Sebenarnya dua-duanya iblis, ya, hanya membedakan binatang pertama yang keluar dari laut, bahkan itu diumpamakan sebagai tangan iblis ya. Atau kita melihat di sini banyak simbolis ya. Binatang kedua adalah pikiran iblis. Nah, itu yang keluar dari tanah ataupun dari bumi. Nah, itu menurut Hendrickson, kita perhatikan, kita lanjutkan. Jadi binatang pertama itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini mewakili kuasa iblis. Ya, kuasa iblis yang menganiaya, ya, yang bekerja di dalam dan melalui bangsa-bangsa dari dunia ini. Ya, dan pemerintahan mereka. Jadi suatu saat ya antikris itu akan menguasai menganiaya ya, menganiaya dan bekerja melalui bangsa-bangsa di dunia ini, dan juga bisa melalui pemerintahan ya di negara-negara yang komunis ataupun yang menolak Yesus sebagai Tuhan ya. Bisa saja suatu saat ya bangsa-bangsa itu menjadi antikris, tetapi juga ada orang-orang yang secara individu yang percaya ya di negara itu ya. Kemudian yang berikut, binatang kedua itu menyimpulkan apa? Ini menyimpulkan agama-agama palsu dan filsafat-filsafat dari dunia. Begitu banyak agama keyakinan di dunia ini ya. Ya, apakah semuanya itu agama ya mengajarkan kebaikan? Ya, ada mengajarkan kebaikan. Tetapi ya banyakkan agama-agama itu adalah menolak ya, menyangkal pribadi dari Yesus Kristus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai Tuhan. Oke. Jadi apakah agama-agama itu didirikan oleh Tuhan? Sebenarnya tidak. Yang mendirikan agama-agama adalah manusia itu sendiri. Ya, nah, sebagai sarananya untuk datang menyembah Tuhan mereka masing-masing. Baik. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Lanjut, Hendrickson berkata, kita langsung merasakan bahwa monster itu adalah tiruan setan tentang anak domba yang benar dari Allah. Ya, jadi tiruan setan. Jadi kalau bisa melakukan tanda-tanda, mujizat, yang dahsyat yang lain, itu sebenarnya tiruan. Mengatasnamakan Yesus, itu bisa menjadi suatu tiruan dari setan, ya, yang mengikuti
ya seperti apa dilakukan oleh anak domba yaitu Yesus, ya. Nah, ini tentunya berbahaya sekali. Ya, sulit biasanya dipahami mengerti oleh banyak orang. Apakah itu memang benar-benar mujizat tanda dari Tuhan atau tidak? Nah, ya, sehingga banyak orang ya terpesona, terkagum-kagum, tapi seringkali di akhir dari kehidupan pengorbanannya sangat tragis sekali, ya. Ya, ternyata beberapa tahun kemudian baru ketahuan itu adalah trik dan tipu untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak. Bisa terjadi hal yang demikian, ya. Demikian tentu tidak semuanya, ya. Mari kita perhatikan. William Hendrickson itu mengutip Matius 28, 21, 24. Ayat 21 berkata demikian, Injil Matius pasal 24, ya. Sebab pada masa itu sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini Matius mengatakan demikian. Yang akan terjadi apa? Penyiksaan yang dahsyat yang dilakukan oleh antikris. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Oke, kita perhatikan di ayat 23 dilanjutkan. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, ini peringatan. Jadi ada Mesias palsu yang akan muncul di dunia ini, ya. Jadi jangan kita lekas percaya sekalipun mengatasnamakan Yesus. Makanya hikmat pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa membedakan hal itu, ya. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat juga dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, hati-hati, ya. Ada Mesias palsu dan juga nabi-nabi palsu. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan ke lebih dalam lagi memahami penafsiran tentang bilangan 666 yang terdapat tadi di Wahyu 13, khususnya ayat 18. Sering disebut ini adalah angka binatang ataupun bilangan manusia. Oke, mari kita lihat sama-sama. Oke, jadi penafsiran tentang bilangan 666 dalam Wahyu 13:18 kita perhatikan, kita ulang lagi memperhatikan, membaca, ya. Katakan yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, bilangannya ialah, dan bilangannya ialah 666. 666. Jangan katakan 666, ya. Jadi 666 itu kata Alkitab, ya. Oke, mari kita perhatikannya. Kita mulai dari gematria yang Irenaeus, ya, menggunakan pendekatan bahasa, ya, bahasa asli dari Alkitab, yaitu dikatakan, ya, baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani tidak menggunakan suatu sistem bilangan angka, ya, suatu sistem bilangan ataupun angka. Nah, sebagai ganti dari bilangan atau angka, huruf-huruf dari alfabet digunakan sebagai bilangan atau angka. Misalnya, ya, kita perhatikan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi, urutan ABCD sekaligus juga urutan angka. Nah, urutan angka. Nah, ini contoh, kita perhatikan, ya. Dalam bahasa Ibrani ini, saya tidak perlu sebut secara keseluruhan, tapi kita perlu perhatikan, ya, dari alfa, ya, atau alef, ya. Satu alef ini masih normal, ya, sampai kepada yod, ya, yod 10 itu masih urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7,
7, 8, 9, 10. Masih sesuai dengan urutan angka. Tapi kalau sudah masuk ke uh, huruf yang lain, yaitu mulai dari kaf, ini sudah masuk kelibatan 10, yaitu 10, 20, 30, ya, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kalau udah masuk ke 90 adalah lanjutkan 100. Nah, jadi sekarang kelipatannya, ya, mulai dari pop ataupun ki, ini sudah masuk angka kelipatan 100, 200, 300, ya, dan seterusnya. Oke, nah ini ya, perhatikan di sini. Oke, nah, selanjutnya dalam bahasa Yunani, ini ada hubungannya nanti dengan angka bilangan 666, ya. Nah, 666. Nah, kemudian kalau di bahasa Yunani itu ada kata alpha, ya, urutannya masih sama dari alpha sampai kappa, ya, kappa itu urutan normal 1, 2, 3 sampai 10, ya. Nah, juga mulai dari i atau lambana, ya, lambda, maksudnya bukan lambana, lambda. Nah, itu mulai ada angka kelipatan 10. Oh, kelipatan 10 sampai ke, ya, tau atau T 100. Setelah 100 masuk angka kelipatan. Angka kelipatan 100. Ya, 200, 300, 400, 500, 600, dan seterusnya. Nah, itu. Itu bahasa Yunani-nya. Kalau dalam bahasa Latinnya, ya, mulai dari angka A masih normal juga, ya, sampai kepada C urutan yang normal 1, 2, 3 sampai yang ke 10. Mulai dari K ini sudah ada loncatan, mulai dari 10, ya, ada, ya, kita lihat angka kelipatan 10, ya, 20, 30, 40, 50 sampai kepada 100. Sama juga. Nah, setelah dari 100 maka ada angka kelipatan 100. Sampai ke 800. 800. Oke. Nah, tadi kita perhatikan apa menurut Leon Morris, ya, dalam suatu buku dikatakan ini, maka problemnya adalah mendapatkan suatu nama yang memberikan jumlah 666, ya, dari apa tadi, dari huruf ke angka, ya, nanti kita lihat bersama-sama, yaitu jumlah 666 pada waktu angka-angka ditunjukkan oleh huruf-huruf dari nama itu dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Jadi misalnya ada nama tertentu, nah dari huruf-huruf itu lalu dicari angka-angkanya, dicocokkan, gitu, ya, ya, disesuaikan. Coba lihat ini. Ini bukan cocologi, tapi ini coba belajar, ya, dari angka Yunani, Ibrani, bahkan juga Latin, ya. Oke, contoh misalnya, ya, contoh. Nah, dari kata Latinos, Latinos atau Latin, Latin. Oke. Nah, kalau dia di huruf L itu sama dengan 30. Di huruf A 1, di huruf T 300, ini tadi kelipatan 100, ya. Huruf E 5, ini tadi urutan yang normal. I sama dengan 10, urutan normal. N sudah masuk urutan kelipatannya 10, 50, dan 70. Urutan O 70, urutan S. Nah, ini sudah masuk kelipatan 100 menjadi 200, ya, 100, 200. Itu S. Maka kalau dijumlah 30 tambah 1 tambah 300 tambah 5 tambah 10 tambah 50 tambah 70, maka akan jumlahnya secerdas kita, yaitu adalah 666. Silakan hitung. Saya sudah hitung pas 666 dari kata Latinos, ya, Latinos, yang maksudnya Latinos ataupun Latin. Oke, itu kata yang pertama, contoh, ya. Lalu kata yang kedua, Titan, ya, Titan. Nah, ya, huruf T menghasilkan kalau dalam urutannya dia angka 300. Huruf E yaitu 5, ya, hitungan normal, ya. Nah,
kemudian I sama dengan 10, T sama dengan 300. A, urutan pertama dari A itu 1. N sama dengan 50. Nah, kalau di jumlah 300 tambah 5 tambah 10 tambah 300 tambah 1, maka tambah 50, maka jumlahnya adalah 666. Teitan. Wow. Ya. Apakah ini suatu kebetulan atau tidak? Ya, kita lihat. Ya. Nah, apa menurut ya Berkeley ya? Berkeley mengatakan apa? Berkeley mengatakan Teitan itu bisa mempunyai dua arti. Ya, Teitan yang tadi dalam bahasa Latin ya. Pertama, dalam mitologi Yunani, ya, orang-orang Titan adalah pemberontak-pemberontak terhadap Allah, pemberontak terhadap Allah yang tidak mengakui adanya Allah, itu mereka pemberontak, ya. Itu bisa Titan. Nah, lalu yang kedua, ya, arti yang kedua, nama keluarga dari Vespasian dan juga Titus dan Domitian, ya, Domitian maksudnya, Domitian adalah Titus dan mungkin mereka bisa disebut de ya de Titans ya karena lebih dari satu ya. Oke, itu kemudian kita perhatikan ada kata yang lain adalah kata arnomi. Arnomi, ya arnomi. Ada kan huruf A sama dengan 1, huruf R sama dengan 100, huruf N sama dengan 50, huruf O sama dengan 70, huruf U 400, huruf N 40. E ada 5, maka jumlahnya adalah 666. Ini bukan suatu kebetulan. Jadi memang eh, dari huruf ke angka ya ini dari bahasa Yunani, dari Ibrani, dari Latin seperti itu ya. Oke. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan dilanjutkan oleh Berkeley, yaitu juga mungkin bahwa arnomi merupakan suatu bentuk dari kata Yunani yaitu arnomai. Arnomai. Apa artinya? Aku menyangkal. Jadi kata dari arnomai itu adalah aku menyangkal. Kan? Nah, dalam hal ini bilangan atau angka itu berarti penyangkalan terhadap nama Kristus. Jadi artinya arnomai itu adalah penyangkalan terhadap nama Kristus. Ya, dengan menggunakan bilangan 666 tadi. Oke. Ya, Lenski mengatakan perhatikan di sini ada angka 666 lalu 616 disesuaikan dengan nama Caligula atau Kajus Kaisar. Kajus Kaisar. Jadi dalam bahasa Yunani itu adalah ya Gaius ya Gaius Kaisar ya Gaius Kaisar ya Gaius Kaisar. Nah, Berkeley menceritakan tentang seorang yang pada masa Perang Dunia Kedua menghitung juga namanya Hitler. Ya, dengan nama Hitler kita tahu atau Hitler, tapi ada kata Hitler. Dengan asumsi bahwa A sama dengan 100, B adalah 101, C adalah 102, dan seterusnya. Maka akan ditemukan nanti mendapatkan bilangan 66. Ya, bilangan 666 maksudnya. Mari kita perhatikan ya. Nah, ini. Nah, inilah nama Hitler dengan asumsi bahwa A sama dengan 100, B sama dengan 101, C 102, dan seterusnya. Jadi nanti mendapatkan jumlah bilangan 666. Nah, ini. Nah, pertanyaannya di kotak hitam. Kotak hitam. Ya. Memang kita tahu dalam sejarahnya ya Hitler ini adalah komunis ya. Pemberontak yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Bahkan melakukan pembunuhan yang sadis yang luar biasa ya. Kita perhatikan huruf A sama dengan 107, huruf I sama dengan 108, huruf T, ya huruf T 111, huruf L 111, huruf E angkanya 104, huruf R angkanya 117. Maka jumlahnya adalah 666. Apakah Hitler adalah antikris? Ya, dan jamak ya. Dan itu sudah terjadi ya. Ya, sudah terjadi. Tapi belum menyebutkan sesungguhnya
antikris yang dimaksudkan oleh kitab Wahyu belum terjadi, ya belum terjadi karena Hitler ya tidak pernah ya meminta dia untuk menyembah dirinya sendiri, tapi membunuh yang sudah lakukan. Oke, baik. Kita perhatikan ada 3 peraturan dengan ya pertolongan mana yang dapat dipercaya ya. Seorang yang banyak akal bisa mendapatkan jumlah yang diinginkan dalam nama apapun yang diberikan. Yang pertama, kita perhatikan pertama, jika nama itu sendiri tidak sesuai dengan tambahkan suatu gelar, ya jangan kita sebut langsung itu antikris. Ya. Kedua, jika jumlah itu tidak bisa didapatkan dalam bahasa Yunani, maka kita coba juga bahasa Ibrani atau bahkan bahasa Latin. Tuh, kita coba dengan 3 bahasa itu. Nah, yang ketiga di sini jangan terlalu teliti tentang ejaan, gitu, ya, yaitu ejaan A B C D ya, itu, ataupun 1 2 3, oke, ya, tidak mutlak, ya, oke. Lalu kita perhatikan selanjutnya, ya, di sini jika kita mengambil jumlah dari nilai-nilai yang ini menurut Leon Morris ya, yang digambarkan oleh huruf-huruf dari nama misalnya Yesus, Yesus, nama Yunani dari Yesus. Ini hasilnya apa? 888. Jadi beda sekali, 888. Jadi setiap dikit lebih 1 angka dari 7 bilangannya sempurna. Ya, setiap dikit lebih dari 1 yaitu dari angka 7 bilangannya masih sempurna. Oke. Tetapi berbeda dengan yang angka 666 menghasilkan fenomena yang sebaliknya. Nah, setiap digit kurang 1. Jadi setiap digit kurang 1. Nah, bilangan itu bisa dimasukkan untuk apa? Menunjukkan bukan pada seorang individu, tetapi suatu kekurangan yang terus-menerus. Suatu kekurangan terus-menerus. Ini beda sekali ya. Ya, dengan angka 884. Nah, kalau dibuat bilangan itu tepat kepada Yesus, tapi kalau kepada setan iblis, lalu kalau itu tadi sempurna, ini adalah berkekurangan. Artinya apa? Jadi lebih memungkinkan untuk benar jika kita menerjemahkan bilangan itu adalah bilangan manusia, ya, dan bukannya seorang manusia. Bilangan manusia, tapi bukan seorang manusia. Jadi di sini Yohanes mengatakan apa? Bahwa orang yang tidak percaya akan terus-menerus melakukan kejahatan. Lagi, Yohanes mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus atau menyangkal Kristus atau yang memberontak kepada Tuhan akan terus-menerus ya melakukan kejahatan sekalipun mereka mungkin menggunakan atas nama agama, kan? Itu yang membunuh yaitu halal, ya, atau membunuh. Ya, ketika dia melakukan itu dengan cara membunuh diri, maka dia cepat masuk surga ketemu dengan bidadari-bidadari gitu ya. Oke. Nah, itu adalah trik dari pekerjaan setan ataupun antikris ya. Ia membawa tanda dari binatang itu dalam semua yang ia lakukan. Ya, jadi perhatikan saudara kasih Tuhan, ini penting. Kebudayaan tanpa Kristus, kebudayaan adat istiadat tanpa Kristus pasti berada di bawah kekuasaan sejahat. Kelihatannya budaya itu bagus, memang ya bagus. Dan juga adat istiadat itu semua juga ya bagus. Tetapi ingat, kalau kebudayaan dan adat istiadat tanpa Kristus, nah ini bahaya seperti. Berarti itu ya itu bisa saja berada di bawah kekuasaan sejahat. Hanya kita ya jangan melihat ya di awalnya, tapi akan kita lihat di akhirnya ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita mau perhatikan bagaimana menghitung angka 888 tadi yang menunjukkan kepada ya Yesus ya, kalau diterjemahkan yaitu Yesus. Yesus ataupun Yesus. Ya, ada angka misalnya ya, yaitu maaf huruf I 9, huruf E 7, huruf S 90, huruf O 60,
huruf U 200, huruf S 90, jumlahnya 456. Ya, jadi menunjukkan kepada angka ya yang sempurna ya. Kemudian Yesus ada angka 10, itu adalah dari huruf I, ya huruf E 8, huruf S 200, huruf O 70, huruf U 400, huruf S 200. Maka jumlahnya adalah 888. Wow, luar biasa ya. Nah, ini tidak mungkin bisa dicapai oleh iblis untuk angka itu tadi. Tidak, selalu dia berkekurangan. Tapi kalau ini justru semakin sempurna ya. Oke. Jadi landscape kembali melanjutkan begini. 666 itu adalah 3 kali kekurangan dari bilangan ilahi 7. Kalau tadi ya digit bilangan 7 itu membuat semakin sempurna. Dengan kata lain, jadi bukan 777 ya. Jadi ini ada bersaing dengan 777. Berusaha untuk menghapuskan 777, tetapi semuanya gagal untuk dilakukannya. Karena angka ini ya diyakini angka yang sempurna ya, 777. Mau disaingi, mau ditambahkan tidak bisa, gagal. Kegagalannya begitu sempurna, lengkap, sama seperti perluasan pengembangannya dengan menyombongkan dirinya sendiri dari bentuk 6. Jadi dari dikit 6. Ya akhirnya apa? Kalau Bapak akhirnya tetap hasilnya nanti ke 666. Beda dengan angka 7 tadi ya, yaitu 777. Nah, dengan menggunakan angka 7, dia akan menuju kepada angka yang sempurna ya, sampai nanti kepada penjumlahan angka 884 ya. Oke, nah ini luar biasa ya. Jadi mari kita perhatikan, mereka yang dicap dengan angka 666 ini ditandai dengan apa? Sebagai berada orang yang di luar kerajaan Allah, orang yang menolak Kristus, orang di luar Kristus. Ya. Dan mereka diperbamakan sebagai milik dari binatang monster itu tadi. Ada yang keluar dari laut, yang keluar dari bumi ataupun tanah, ya kan? Ya, sebagai apa? Sebagai budak-budak dari kuasa antikris yang disimbolkan oleh yang berbentuk monster, ya monster. Ya, jadi disimbolkan sebagai monster yang jahat yang terus-menerus melakukan kejahatan. Ya, ini. Oke. Jadi tanda yang mereka miliki yaitu 666 ini merupakan oposisi lengkap, sempurna. Bukan hanya sebagian terhadap Kristus, itu menandai mereka sebagai berperang melawan Kristus. Tetapi pada saat yang sama sebagai ditentukan pada kekalahan yang paling lengkap. Ya, kekalahan yang paling lengkap dan kekalahan yang paling sempurna yang akan dialami oleh antikris. Tadi kita sudah baca ya, kitab Wahyu 19 ya. Hukuman yang akan mereka terima akan dilemparkan ke api neraka. Ya. Kemarin kita perhatikan apa yang menurut Herman Hoeksema ini, dunia dengan seluruh kepenuhannya, dengan seluruh kekuasaannya, tetapi tanpa Allah di bawah pengaruh dosa. Itulah yang disimbolkan dengan oleh bilangan yang tadi 6 itu. Ya, bilangan 6 ya, 666. Dimulai dari bilangan 6 ini kan. Nah, sementara bilangan 10 ya adalah bilangan yang menunjukkan suatu ukuran yang lengkap sempurna dari apapun menurut apa? Ketetapan Allah. Berbeda sekali ya. Jadi antara bilangan 6 dengan bilangan 10. Bilangan 6 menyimbolkan kepada disimbolkan kepada antikris, sementara bilangan 10 angka yang sempurna menunjukkan kepada ukuran yang lengkap sempurna menurut ketetapan Tuhan. Ya. Misalnya kalau kita perhatikan ya 10 kali 6 maka 60. Ya, ini apa? Menunjukkan dunia dengan seluruh kepenuhannya tanpa Allah. Berkembang menurut ukuran rencana Allah yang akan menghukum ya antikris ataupun nabi-nabi palsu tadi. Tapi kalau kita perhatikan ya dengan angka 10 kali 10 ya 10 kali 10 kali 6 maka ada angka 600. Menunjukkan apa?
Yang menunjukkan apa? Ini adalah perkembangan yang sama dalam tingkat yang tertinggi, mencapai puncaknya yang paling penuh, ya, yang paling penuh itu menurut Herman Hoxeman, ya. Jadi kita perhatikan, karena itu gagasan atau artinya tidak terlalu sukar. Allah telah menciptakan suatu dunia supaya dunia memuliakan Dia dan dikuduskan baginya, ya. Tetapi dunia itu merobek dirinya sendiri, lepas dari siapa? Lepas dari Dia, melepaskan diri dari Tuhan, menolaknya untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan, dan manusia sekarang mengembangkan kerajaan dunia tanpa Allah. Ya. Dan kerajaan itu kita dapat dalam binatang antikris yang tadi 666 tadi. Oke. Jadi binatang-binatang ini menggambarkan apa? Perkembangan yang tertinggi dari kedaulatan manusia, yaitu terpisah dari Allah. Ya, terpisah dari Allah, mengembangkan semua kuasa-kuasa dari ciptaan tanpa Allah di bawah kendali siapa? Setan. Nah, ini merupakan klimaks dari perkembangan manusia-manusia yang durhaka. Nah, itu adalah kerajaan manusia, yaitu berasal dari makhluk ciptaan, yaitu tanpa Allah, tanpa angka sang 7 tadi, tapi angka 7 ya, angka 6, tapi bukan angka 7, sang 7 ya, nah 7. Oke, luar biasa. Jadi bilangan 6 bukan 7 dan tidak pernah mencapai 7. Ya. Jadi bilangan 6 bukan 7 dan tidak pernah mencapai 7. Itu selalu gagal untuk mencapai kesempurnaan artinya. Ya. Artinya itu tidak pernah menjadi 7. 6 tidak akan pernah menjadi 7. Bagaimana dengan cara apapun menjumlahkannya, tidak akan pernah menjadi 7. Dalam arti bilangan 6 berarti gagal mencapai target atau kegagalan. Bilangan 7 berarti kesempurnaan atau bisa disebut dengan kemenangan. Bilangan 7 berarti kesempurnaan ataupun kemenangan. Wow, luar biasa lah. Ya, puji Tuhan, bersukacitalah bahwa gereja Allah kemenangan ada di pihakmu. Gereja selalu menang ya atas antikris. Bilangan dari binatang itu adalah 666, yaitu kegagalan di atas kegagalan di atas kegagalan. Itulah yang akan diperoleh oleh ya setan antikris ya, atau orang-orang yang menyangkal menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah bilangan dari manusia karena binatang itu bermegah dalam manusia dan pasti gagal ya. Kemudian menurut Flat masih yang terbaik ya. Yang terbaik yang bisa kita katakan adalah bahwa bilangan dari binatang itu merupakan suatu nubuat ya, suatu nubuatan dari suatu situasi yang akan datang, yang akan terjadi depan ya. Jadi tidak seorang pun yang telah memecahkan arti dari bilangan 660 ini dengan sempurna. Tidak ya. Tetapi artinya akan menjadi jelas pada saat waktunya tiba nanti ya. Jadi semua orang bisa menafsirkan angka 666 ini sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki, tapi itu tidak sempurna. Itu tidak akan pernah sempurna. Bisa salah, bisa benar, tetapi kebenaran itu akan kita temukan kita suatu saat sangat jelas pada saat waktunya tiba, ya, tiba. Ya, akan datang Kristus yang akan menjelaskan itu dalam arti kita memahami hanya hikmat yang daripada Kristus atau hikmat daripada Roh Kudus. Oke, baik Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Jadi kita akan lanjutkan nanti bagaimana memahami tanda pada dahi dan tanda pada lengan di sesi berikutnya, yang membuat satu perbandingan yaitu antara Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Wahyu 14 ayat 11 sampai 12 ya. Nah, ini kita akan perhatikan karena yakini ada tanda ya, barcode yaitu antikris, ada chip ya antikris, lalu ada lengan ini kan dahi ya, ini dahi, kemudian ini di tangan kita tempelkan ataupun dimasukkan namanya chips. Apakah ini yang dimaksud dengan antikris atau apa sebenarnya makna dari kata pengertian dari kata tanda dahi dan lengan? Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Ikuti terus supaya
menjadi satu, menambah pengetahuan buat kita dan buat kita semakin mencintai mengasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.